Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, kita tentu tahu sosok Gus Baha, seorang ulama muda yang fenomenal, salah seorang pengurus Suriah PBNU, dan saya termasuk salah satu pengagum beliau, penikmat ceramah-ceramah beliau, ahli tafsir, ahli hikmah, ahli hadis. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kami pernah mengulas tentang sosok Gus Baha di dalam video kami beberapa bulan yang lalu. Kami mengulas bagaimana kekaguman kami kepada sosok Gus Baha, meskipun tentu ada hal-hal yang kami kritisi ya, satu dua yang kami kritisi, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Dan 90% dari ceramah-ceramah beliau yang sudah kami simak, itu kami sangat-sangat respect kepada kealiman beliau, bahkan alamah, beliau seorang yang alamah. Dan salah satu ceramah yang kami tampilkan di video kami sebelumnya itu adalah tentang pandangan beliau terhadap pegiat-pegiat demokrasi. Luar biasa beliau mengupas, mengingatkan kepada kita semua, terutama pejuang-pejuang yang seringkali mengatakan sebagai orang yang paling demokratis, menegakkan demokrasi, berjuang untuk demokrasi. Luar biasa paparan beliau ya. Bisa disimak, nanti bisa disimak di video kami yang sebelumnya. Dan bahkan kami pada saat itu sempat menyampaikan keinginan kami atau aspirasi kami bahwa beliau ini kalau bisa menjadi ketua umum PBNU, karena beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat lurus dan istiqomah, yang tentu tidak sedikit ya pengikut atau jamaah penggemar beliau. Nah, ini pandangan kami terkait dengan sosok Gus Baha. Kami sangat hormat, kami sangat ta'zim kepada beliau. Bahkan kami mendukung seandainya beliau ditakdirkan bisa menjadi ketua umum PBNU. Nah, akan tetapi sahabat Mezeng Pasuruan, jangan hanya karena kita cinta kepada seseorang, kepada figur siapapun, lantas membuat kita kehilangan akal sehat, membuat kita membabi buta menerima apapun yang disampaikan oleh figur yang kita cintai itu. Nah, di sini ada sebuah video Gus Baha yang ditampilkan oleh akun channel GMNO TV ya, akun YouTube dengan judul Subindo Curhat Gus Baha NU dan Indonesia saat ini menjadi kiblat dunia Islam. Nah, di dalam video ini di menit kesekian nanti akan ditampilkan oleh admin, Gus Baha menyampaikan tanda kutip menggembosi dakwah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Ini biar tidak menjadi fitnah, biar kita tampilkan saja dulu bagaimana potongan ceramah Gus Baha terkait dengan Ustadz Abdul Somad. Di dalam ceramah ini sepertinya beliau tidak tahu kalau sedang di video, sehingga ini sepertinya murni dari hati beliau, dari pikiran beliau, bagaimana beliau memandang sosok Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Kita besar itu karena ulama, karena ilmu, bukan karena itu kan NU itu kan keren. Maksudnya ya tadi banyak orang NU yang sampai nggak tahu Ustadz Somad itu kategorinya apa, Adi Hidayat. Banyak kan bodoh-bodoh NU ngundang mereka karena detailnya aja nggak tahu, coba ngundang orang bahkan detailnya nggak terbelakangnya sama. Butuh lagi kan? Iya, bukan lucu kan? Dan lucunya kan ya pondok, lembaga itu. Sekarang semenjak era saya itu ada kesadaran. Jadi coba dengan yang pernah diaman, coba lagi dipikir lagi. Apa detail-detail lah. Kalau ngaji fikih jenengan kan tahu ada hukum mujmal, ada hukum tafsir. Itu kalau ada ta'arud mujmal dan mufassal menang mufassal. Ini kalau ada hukum global yang detail itu menang yang detail. Itu kan
Nah, tapi sekarang kita enggak, malah dari ulama kita yang tahu ilmu detail mau diajak ke yang mudah lagi. Bisa kiamat nanti. Jadi semakin pinter tidak goblok mulai. Kita besar itu karena ulama, karena ilmu, bukan karena itu kan NU itu kan keren. Maksudnya ya tadi banyak orang NU yang sampai nggak tahu Ustaz Somad itu kategorinya apa, Adi Hidayat. Banyak kan bodoh-bodoh NU ngundang mereka karena detailnya aja nggak tahu, coba ngundang orang bahkan detailnya latar belakangnya butuhnya lagi kan? Iya. Bukan lucu kan? Dan lucunya kadang ya pondok lembaga ilmu. Sekarang semenjak era saya itu ada kesadaran. Jadi coba ini dengan yang pernah diamati, coba lagi dipikir lagi. Apa detail-detail apa? Kalau ngaji fikih jenengan kan tahu ada hukum mujmal, ada hukum tafsir. Itu kalau ada ta'arud mujmal dan mufassal menang mufassal. Ini kalau ada hukum global yang detail itu menang yang detail. Itu kan. Nah, tapi sekarang kita enggak, malah dari ulama kita yang tahu ilmu detail mau diajak ke yang mudah lagi. Bisa kiamat nanti. Jadi semakin pinter tidak goblok mulai. Nah, itulah sahabat Amazing Pasuruan. Anda sudah melihat semua. Yang pada intinya di situ beliau, biar saya tidak salah mengutip dawuh dari Gus Bah, beliau mengatakan NU itu kan ngeri. Kenapa? Karena banyak orang NU yang nggak tahu Ustadz Somad itu kategorinya apa. Beliau mengatakan banyak orang NU yang nggak tahu Ustadz Somad itu kategorinya apa, Ustadz Adi Hidayat itu apa. Banyak kan pondok-pondok NU mengundang mereka, padahal detailnya saja tidak tahu. Coba mengundang orang, kata beliau ini, bahkan detailnya mereka saja tidak tahu. Butuhnya cuma yang lagi tren. Itu kan lucu. Lucu ya, itu yang mengundang ya pondok, lembaga NU. Nah, jadi inti dari yang disampaikan Gus Bah adalah mempertanyakan. Banyak orang NU tidak tahu siapa Ustadz Abdul Somad, tapi ikut-ikutan mengundang, ikut-ikutan menjadi penggemarnya Ustadz Abdul Somad, kurang lebih begitu ya. Jadi beliau mempertanyakan, ya, mencibir Ustadz Abdul Somad, mempertanyakan Ustadz Abdul Somad itu kategorinya apa, nah, begitu ya kurang lebihnya ya. Nah, perlu kami jelaskan, jadi dengan segala hormat Gus Bah, bahwa umat ini kan juga sudah tahu Gus Bah. Ya. Kalau antum tidak cocok dengan Ustadz Abdul Somad, kan tunjukkan di sisi mana yang tidak cocok. Jangan terus kemudian membuat opini seakan-akan Ustadz Abdul Somad ini kategorinya apa? Apa dianggap bukan ahlu sunnah? Berarti apa? Apa Syiah? Kalau Syiah tunjukkan buktinya. Apa Wahabi? Mana buktinya? Apa liberal? Atau apa? Ya, jadi jangan membuat opini yang seakan-akan agar umat ini menjauh dari Ustadz Abdul Somad. Ini kan juga tidak baik ya. Nah, kalau Anda belum tahu Gus Bah, barangkali belum tahu, atau siapapun yang barangkali belum tahu tentang Ustadz Abdul Somad, beliau adalah, ini kami punya catatan, salah seorang alumnus terbaik Al-Azhar. Gelarnya LC. Bahkan baru-baru ini mendapat gelar doktor. Gelar doktor. Kemudian tidak sampai di situ, beliau adalah mendapat gelar Datuk Sri Ulama Setia Negara, yang merupakan gelar dari Lembaga Adat Melayu Riau yang diberikan pada tahun 2018. Jadi di Kepulauan Riau, salah satu bagian dari NKRI, itu beliau sangat dihormati, bahkan dianggap sebagai tuan guru. Di sini dapat gelar Datuk Sri Ulama, ya semacam syekh lah ya. Jadi beliau ulama yang sangat dihormati dan pengikutnya juga tidak sedikit. Kemudian tidak sampai di situ, kami punya catatan beliau juga mendapat gelar Kiai Jaga Mangkudilaga. Adalah gelar diberikan oleh Kesultanan Matan Ketapang Kalimantan Barat. Jadi di Kalimantan ini beliau sangat dihormati
dianggap sebagai tuan guru, sosok ulama yang menjadi panutan. Kemudian tidak sampai di situ, beliau juga mendapatkan gelar Dai Nusantara. Dari siapa? Dari Menteri Besar Kelantan Malaysia pada tahun 2018 juga. Jadi beliau ini sudah dakwanya sudah melanglang dunia internasional. Di Malaysia sangat dihormati, ya, bahkan mendapat gelar dari Menteri Besar Kelantan Malaysia. Terus kemudian yang terakhir, banyak sebenarnya gelar-gelar dari tokoh-tokoh adat, ya, tidak bisa kita sebutkan semuanya. Yang terakhir ketika beliau sowan beberapa waktu yang lalu kepada Habib Lutfi, ya, sekali lagi Habib Lutfi bin Yahya, beliau sowan kepada Habib Lutfi dan dihormati, disambut dengan luar biasa oleh Habib Lutfi. Bisa dilihat sejarahnya, beritanya, videonya beberapa waktu yang lalu, dan diberi gelar Syekh Abdul Somad, yang memberi gelar Habib Lutfi bin Yahya, panutan ulama NU, panutan kita semuanya. Jadi terus kemudian kalau panjenengan Gus Bahak terus kemudian mempertanyakan Ustaz Abdul Somad itu siapa, kategorinya apa, ini tujuannya nopo Gus Bahak? Nggih, tentu kan ini tidak sehat, sesama ulama saling mencibir, saling merendahkan. Terus kemudian kalau kita melihat ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, tidak ada yang ceramah-ceramahnya mengarah kepada hal-hal yang menyesatkan umat. Justru beliau mempersatukan umat. Beliau mampu mempersatukan umat dari lintas madhab, lintas golongan, lintas kelompok. Dakwanya sangat menyejukkan dan menyegarkan. Ahlu sunnah wal jamaah, ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli ulumul Quran, ahli hikmah juga. Dan beliau karya-karyanya, baik itu buku-bukunya, karya-karya tulisnya, sangat-sangat kental dengan ahlu sunnah wal jamaah, amaliyahnya NU. Nah, lantas apa yang membuat Gus Bahak ini, ada apa dengan Gus Bahak ini? Apakah karena Ustaz Abdul Somad dianggap tidak dekat dengan pimpinan di kelompoknya misalkan, atau karena apa, ya? Nah, ini kenapa kami sampaikan ini? Karena Gus Bahak ini tentu kan ceramahnya sudah menyebar luas dan berpotensi untuk diikuti oleh umat. Akhirnya umat di bawah ini ikut-ikutan mencibir Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu apa? Kategorinya apa? Kan ini tidak baik, ya. Akhirnya umat di bawah ini bingung, ya. Bingung kok begitu sesama ulama. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan mencaci maki Ustaz Abdul Somad, merendahkan Ustaz Abdul Somad, menjauh dari Ustaz Abdul Somad. Dan terbukti fakta beberapa waktu yang lalu itu kan pernah ya dipersekusi, ya, Ustaz Abdul Somad ditolak di sini, ya, dipersekusi, disuruh tanda tangan dulu. Ya, akibat dari diantaranya bisa jadi karena ini, ya, karena makanya kan kita diajarkan oleh baginda Nabi itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada menjaga lisannya. Loh, apalagi kalau lisan seorang ulama tidak bisa dijaga, maka bisa jadi ini umat tidak akan tidak akan bisa selamat, ya, dalam pengertian akhirnya tadi itu terjadi persekusi, terjadi perseteruan, pertikaian dan seterusnya. Dan kalau beliau Gus Bahak juga mempersoalkan atau mempertanyakan kategori Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu seorang ulama muda yang cerdas, fenomenal, hafizul Quran, ahli tafsir juga, ahli hadis, hafal puluhan ribu bahkan ratusan ribu hadis mungkin, ya. Bahkan ayat Al-Quran bukan hanya sekedar hafal, urutan-urutannya, halamannya, ya. Kemudian asbabun nuzulnya luar biasa Ustadz Adi Hidayat, ya, gelarnya LCMA. Jadi dan ceramah-ceramahnya saya hampir mengikuti semua ceramah beliau. Tidak ada yang ceramahnya itu bermasalah, Gus Bahak. Ustadz Adi Hidayat itu ulama yang lurus, istiqomah, ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi kita ingin mengajak kepada kita semuanya. Jadi jangan terus kemudian temui saja Gus Bahak, temui saja Gus Bahak. Loh, kalau saya bisa menemui Gus Bahak, alhamdulillah, tidak usah Anda suruh. Tetapi persoalannya adalah Gus Bahak ini ceramah atau bicara di videonya disebarkan dan mempengaruhi banyak umatnya beliau. Umat beliau ini tidak sedikit,
Nah, kami juga sekaligus ingin mengingatkan terutama kepada umat beliau ini yang sudah kadung nonton video tadi itu, yang kemungkinan sebagian besar kalau lihat di komentar-komentarnya itu banyak yang terpengaruh. Nah, itu yang ingin kami luruskan sahabat Amazing Pasuruan. Terus kemudian yang berikutnya, bukankah di dalam Al-Qur'an kita juga sudah pernah membahas ya Al-Hujurat ayat 11 ya, bahwasanya tidak boleh kita itu saling mencaci maki satu sama lain. Bisa jadi satu kelompok, satu kaum yang mencaci itu lebih baik daripada kelompok yang dicaci maki. Terus kemudian di situ dijelaskan juga ayat dalam potongan ayat itu, wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian itu jadi mencela orang lain. Di dalam Al-Hujurat ayat 11 ini diibaratkan oleh Allah, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian itu mencela diri sendiri. Jadi merendahkan orang lain pada hakikatnya dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Mencela orang lain pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri. Jadi seperti itulah gambaran dari Al-Qur'an yang saya pikir ya sekelas Gus Baha ya pasti sudah hafal dengan berbagai macam tafsir dan asbabun nuzulnya ya. Tetapi kan memang inilah makanya kita diwajibkan untuk watawasobil haqqi watawasobis sabri ya. Terus kemudian ada lagi ini ada ayat yang saya pikir pas karena di dalam video itu kan beliau bicara seperti tidak tahu tidak tahu kalau di video. Jadi seakan-akan bicara secara samar atau bisik-bisik ya. Di sini saya bacakan An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan ya bagi kebanyakan perbincangan yang bisik-bisik itu illa man amara bi shadaqatin, kecuali adalah perbincangan pembicaraan yang mengajak kepada sedekah, au ma'ruf kepada kebaikan, au islahim bainan nas atau mengajak kepada perdamaian sesama manusia di antara manusia. Jadi membicarakan orang lain itu hal yang sangat tercela ya, hal yang sangat tercela, yang sangat tidak terpuji ya, kecuali tadi itu mengajak kepada sedekah, mengajak kepada kemakrufan dan mengajak kepada islah bainan nas. Jadi marilah kita jangan melihat siapa sosok yang bicara lah ya. Meskipun Gus Baha, meskipun siapapun, kalau benar wajib kita dukung, kalau salah ya wajib kita tolak dan kita luruskan tentunya ya. Terus kemudian bisa juga hal ini dikategorikan sebagai ghibah ya, sebagai ghibah. Jadi artinya begini, Gus Baha sedang menghibah ya, Gus Baha sedang menghibah Ustadz Abdul Somad karena menyebut nama. Nah ya. Nah, tentu kita mengingatkan menghibah itu tidak baik ya, menghibah itu tidak baik dan tentu harus kita katakan tidak baik meskipun itu dilakukan oleh seorang gus, orang ulama ya. Jadi kalau kita melihat sebuah hadis ya, berapa menit Min? 16 menit ya, masih ada waktu ya. Di situ kan Kanjeng Nabi pernah mengingatkan kita. Atadruna mal ghibah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Apa kata sahabat? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya yang dimaksud dengan hibah itu adalah zikruka akhaka. Kemudian zikruka akhaka ma yakrohu ya. Jadi au kamakol ya. Jadi hibah itu adalah membicarakan tentang saudaramu sesama muslim sesuatu yang ma yakrohu, sesuatu yang dibenci oleh saudaranya itu. Nah ini kan Ustadz Abdul Somad kalau tahu video ini kan pasti tidak senang. Kenapa kok saya dibicarakan seperti itu? Kenapa kok saya dipertanyakan kategori saya apa? Ya ini kan termasuk ghibah ya. Dan ghibah itu suatu perbuatan yang sangat tidak baik. Bahkan di dalam Al-Quran disamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri kan. Nah inilah saudaraku ya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya untuk jangan mau kita diajak untuk membenci siapapun meskipun yang mengajak itu adalah seorang tokoh ya.
Jadi intinya yang ingin Al Fakir sampaikan, apa yang video yang kami buat ini tentu bukan dalam rangka untuk membenci Gus Baha. Kami tidak sedang mengajak Anda untuk membenci Gus Baha. Lak podo wae berarti Gus Baha ngajak benci atau tanda kutip ya, ngajak atau menggembosi dakwanya Ustadz Abdul Somad. Kemudian saya membalas mengajak benci kepada Gus Baha. Lak podo wae. Bukan dalam rangka itu ya, tapi dalam rangka untuk kita menghormati sesama ulama. Tadi kita sudah jelaskan, kami hormat kepada Gus Baha, kami takzim kepada Gus Baha. Sebagaimana juga kami hormat kepada Ustadz Abdul Somad, kami hormat kepada Ustadz Adi Hidayat. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati. Yang tidak boleh keduanya ini dibentur-benturkan. Dan tidak boleh satu sama lain ini saling merasa paling hebat, ya, merasa paling tinggi ilmunya, merendahkan yang lain. Nah, ini tentu tidak boleh lah. Kalau misalkan Gus Baha menganggap Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat ini ada ceramah-ceramah misalkan, atau ada pemikiran yang keliru, kan bisa tabayun, klarifikasi, duduk bersama, datangi, ya, ngaji bareng. Dan kita kan memang diajarkan untuk berdakwah kepada orang kafir saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu, ke dalam agama Islam, bil hikmah, dengan suri teladan, au ai bil ilmin nafi' ya, dalam satu tafsir, dengan ilmu yang diamalkan, dengan suri teladan, wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat-kalimat nasihat-nasihat mau'izah yang baik. Kalaupun terpaksa harus berdiskusi, wajadilhum billati hiya ahsan, diskusilah dengan cara yang terbaik. Loh, kalau dakwah kepada orang kafir saja harus dakwanya dengan cara yang terbaik, apalagi kalau misalkan Gus Baha ini menganggap Ustadz Abdul Somad ini keliru, tentu kan dakwailah dengan cara yang terbaik, tabayun, klarifikasi, duduk bersama. Dan saya yakin perbedaan yang terjadi antara Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ini perbedaan furu'iyah yang harus disikapi dengan lapang dada, besar jiwa, besar hati, tidak boleh merasa paling benar sendiri. Karena ini persoalan furu'. Saya tidak pernah melihat Gus Baha menyimpang dari syariat Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana juga Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Kalaupun ada perbedaan furu', ya biasa sajalah. Kan tidak mungkin juga kan orang akan dipaksa harus sama persis semua seperti Gus Baha pemikirannya. Kan juga nggak bisa. Kan itu melawan sunnatullah juga. Atau sebaliknya dipaksa harus sama pemikirannya seperti Ustadz Abdul Somad semua. Kan juga tidak bisa. Nah, di dalam persoalan yang furu ini, perbedaan-perbedaan yang furu ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kita sikapi dengan toleransi, saling menghormati, saling menghargai pendapat masing-masing. Karena memang ya kita diciptakan sunnatullah itu untuk senantiasa berbeda, ya, untuk senantiasa berbeda pendapat, ya. Jadi itu sudah sunnatullah ya, semua orang sudah tahu. Itulah makna daripada ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu rahmat. Jangan terus kemudian menjadi saling bermusuhan satu sama lain hanya gara-gara mungkin beda-beda sedikit ya. Apalagi Ustadz Abdul Somad ini kan juga NU juga gitu loh. Ya, NU juga. Coba tanyakan kepada pengurus PWNU di Riau sana. Itu kan juga pernah diundang di sana. Nah, ini mungkin sahabat Amazing Pasuruan. Dan yang terakhir ini dibatasi 20 menitan ya. Yang terakhir sahabat Amazing Pasuruan, kalau di situ Gus Baha dalam ceramahnya tadi itu mengatakan, mempermasalahkan banyak orang NU yang tidak tahu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, tapi mengundang. Yang undang ini pondok pesantren ya, lembaga NU. Jadi beliau mempermasalahkan. Maka saya bertanya balik kepada panjenengan Al Mukarram Gus Baha yang sangat kami takzimkan. Lantas kalau umat ini atau warga NU ini tidak boleh mengundang Ustadz Abdul Somad, apakah kemudian harus mengundang ulama-ulama, kiai-kiai yang dalam ceramahnya itu mengolok-olok sunnah, mengolok-olok jenggot? Apakah harus mengundang ulama-ulama yang dalam ceramahnya mengolok-olok cadar?
Apakah harus mengundang ulama yang mengajarkan semua agama sama? Apakah harus mengundang ulama yang mengajarkan keluar masuk gereja? Apa gitu loh ya. Maksudnya kita tidak boleh ngundang Ustadz Abdul Somad. Jangan ngundang Ustadz Abdul Somad. Kategorinya apa? Berarti kita ngundang siapa dong? Ya, apa ngundang ulama-ulama tadi itu? Ulama-ulama liberal, ya ulama-ulama yang terindikasi Syiah. Hanya karena ulama-ulama itu dekat dengan antum misalkan. Loh kan menjadi aneh ya, menjadi aneh. Gus Baha ini diam terhadap berbagai macam penyimpangan pemikiran, tokoh-tokoh ulama-ulama yang ceramahnya provokatif, mengadu domba, menghina-hina sunnah Nabi, jenggot, cadar, merapatkan soft sholat ya. Katanya kan merapatkan soft sholat itu kan perintah Nabi. Tapi apa kata ulama ini, kata kiai ini mengatakan, loh saya justru senang kalau ada setan ikut sholat berjamaah. Loh Nabi mengajarkan rapatkan sholat biar setan tidak ikut sholat di dalam berjamaah kita itu. Ulama ini mengatakan saya malah senang kalau setan iblis ikut sholat. Apakah ulama yang seperti ini Gus yang harus kita undang ya, biar umat ini tersesat semuanya? Kan aneh gitu loh ya. Apakah seperti itu yang diharapkan oleh antum Gus Baha? Tentu kan tidak lah ya. Saya berharap ini hanya apa ya Gus Baha, mungkin ya, tapi itu aslinya sih ya. Karena videonya kan enggak enggak terlihat ya. Sepertinya tidak tahu kan kalau sedang di video. Baik, inti yang terakhir sebagai sebuah penutup, kita hormati semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus dan istiqomah, termasuk Gus Baha. Jangan sampai ada yang mencaci maki ya di komentar ya. Kami sangat mohon, kami sangat respect kepada beliau. Cuma sekali lagi dalam rangka untuk mengingatkan umat beliau yang sudah kadung jatuh cinta, fanatik buta, sehingga membenarkan semua yang dibicarakan oleh Gus Baha. Kami 99% cocok dengan Gus Baha. Cuma tentu jangan hanya karena kita cinta kepada beliau lantas kemudian kita membenarkan semuanya ya. Tentu ada sisi-sisi yang ya namanya juga manusia. Dan sama, apalagi saya ya. Dan saya tentu akan sangat berterima kasih kalau misalkan saya ada yang mengkritik, ya, ada yang mengingatkan. Ya silahkan, kita biasa saja lah dalam ya kita diajarkan di dalam Islam ini untuk bisa saling legowo, wasi asodri, besar jiwa, besar dada, untuk menerima kritikan dari siapapun. Ya, jadi mestinya Anda berterima kasih ya, karena saya sudah mengingatkan jangan sampai terbawa dalam fanatisme ketokohan atau bahkan fanatisme figur ataupun kelompok ataupun organisasi tertentu. Baik, saya pikir cukup, sudah kurang lebih 20 menitan lebih ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami hormat kepada Gus Baha, kami hormat kepada Ustadz Abdul Somad, kami hormat kepada Ustadz Adi Hidayat. Bahkan kami mengharapkan beliau ini duduk bersama ya, membuat kajian bersama, dan bahkan kalau kami bisa ketemu dengan beliau-beliau suatu kehormatan, dan saya akan siap untuk pertama kali cium tangan kepada Gus Baha sebagai wujud penghormatan kami kepada keilmuan beliau, bahkan kealamahan beliau. Baik, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.